Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini, amin. Kemarin kita sudah selesai rangkaian ibadah haji sampai tahallus tsani. Wa idza arada al-khuruja min Makkah, dan apabila menginginkan ia seseorang akan keluar dari kota Makkah, ba'da farawin nusuki, setelah selesai melakukan ibadah haji dan umrah, tawafalil wada', niscaya tawaf ia seseorang untuk wada'. Wada' maknanya perpisahan, untuk berpisah meninggalkan Makkah. Dalilnya meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda, ya Nabi, la yanfiranna ahadun, jangan sekali-kali berangkat oleh siapapun. Apa? Lama faragha. Enggak ada di sini. Okey. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faragha, tatkala telah selesai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'malil haji, dari amalan-amalan, dari kegiatan rangkaian ibadah haji, niscaya tawaf ya Nabi untuk wada', meninggalkan kota Makkah. Meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yanfiranna ahadun, jangan sekali-kali berangkat oleh siapapun, hatta yakuna akhiru ahdihi, sehingga adalah akhir masanya, akhir waktunya, bil baiti, dengan Ka'bah, itu tawaf. Artinya bil baiti, dengan Ka'bah. Jadi akhir masanya tawaf dengan Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan akan hadis oleh Imam Abu Dawud, qala fi syarhil muhadzabi, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, walau aradal hajjul ruju'a, jikalau menginginkan oleh orang yang melakukan ibadah haji, ar-ruju'a, akan kembali, ila baladihi, ke negerinya orang haji, min Mina, dari Mina, langsung dari Mina langsung pulang, niscaya wajib akannya seseorang oleh masuk kota Makkah, litawafil wada'i, untuk melakukan tawaf wada'. In kunna huwa wajibun, jika kita berpendapat dianya tawaf wada' hukumnya wajib. Walau tawafa yawman nahri lil ifadati thumma lil wada'i, jikalau tawaf ia seseorang pada hari nahar, jikalau tawaf ia seorang pada hari nahar, lil ifadati, untuk rukun haji, kemudian dia tawaf untuk tawaf wada', jadi dua tawaf dilakukan sekaligus, maksudnya secara berurutan. Tawaf rukun haji, setelahnya dibuat lagi tawaf wada'. Summa ataminan, kemudian dia datang ke Mina, Kemudian dia datang ke Mina untuk bermalam di malam 11, malam 12 melantar jamrah besoknya.
summa aradan nafra minha fi waqti ila watani, kemudian berangkat, kemudian menginginkan ia seseorang akan berangkat pulang darinya Mina pada waktunya Mina ke negerinya seseorang. Fakila, maka dikatakan, niscaya maka dikatakan, yujzi'uhu zalikat tawafu, mencukupi akannya seseorang oleh demikian tawaf. Enggak perlu lagi pergi ke Makkah, karena dia sudah berpisah dengan Ka'bah dengan tawaf. Wakilah maupun apa yang kedua, tidak, enggak cukup. Itu baru perpisahan dia dengan Ka'bah untuk ke Mina. Selagi dia berada di Mina untuk melakukan ibadah haji, karena belum selesai, yaitu mikot, mabit, sama melontar jamrah, maka dia harus pulang lagi nantinya ke Makkah untuk tawaf wada. Menyebut akan keduanya dua pendapat tersebut oleh pengarang kitab Al-Bayan. Wa hadza sani was sahih, ini pendapat yang kedua, dialah yang kuat. Dialah yang kuat. Wa huwa, dan dianya pendapat yang kedua, muqtadi, itu yang diinginkan oleh kalam ashab, kalam murid Imam Syafi'i. Intaha, habis ia perkataan Imam Nawawi. Intaha, habis ia perkataan Imam Nawawi. Nah, kan kita diawali dengan qala bisarul muhazzab intaha. Wa man lam yakun fi nusukin wa arada al-khuruja min Makkah kal makki yuridu safaran wal afaki yuridu rujua ila watai tafa lil wadai aidan fil asai ta'ziman lil harami wa tasbihan li iftida'i khurujil wada bi iqtida'i dukhulil ihram. Seseorang yang tidak ada ia pada nusuk, seseorang yang tidak ada ia dalam ibadah nusuk, wa aradal khuruja, dan ingin ia seseorang untuk keluar dari kota Makkah. Contoh Makki, orang Makkah asli, orang yang tempatan Makkah. Yuridu safaran, dia menginginkan safar, taskil ke Indonesia, atau dia mau pergi rekreasi ke Candi Borobudur, atau dia pergi ke Australia, mau pergi ke Abu Dhabi. Wal afaqi, dan orang penjuru dunia. Afaqi, orang yang datang dari penjuru dunia yang berkunjung ke Makkah, tapi bukan nusuk. Mungkin dia ngantar barang ke situ, mungkin dia ziarah keluarganya. Dia datang ke Makkah, orang pelosok dunia itu datang ke Makkah, tapi bukan dalam rangka nusuk. Yuridu rujua ila watani, pengen ia afaki kembali ke tanah airnya. Seperti TKI habis kontrak di Saudi mau pulang ke Indonesia. Niscaya tawafa lil wada'i aidan, tawaf ia orang yang tidak melakukan nusuk tersebut untuk wada juga menurut pendapat ashab, ta'ziman lil harami, karena menghormati tanah haram, wa tasbihan, dan menyerupakan liktidai khuruji al-wada'ah, bagi menuntut, menyerupakan bagi menuntut keluarnya seseorang akan wada, diserupakan dan apa dengan menuntut masuknya seorang untuk ihram.
Ketika kita masuk ke tanah Makkah, kita dituntut ihram. Begitu juga kita keluar dari Makkah dituntut untuk wada. Wasani, pendapat yang kedua itu yaj'alu tawafal wada'i minal manasik, menjadikan ia pendapat yang kedua akan tawaf wada bahagian daripada manasik. Fayakhussuhu, maka mengkhususkan ia pendapat yang kedua akannya tawaf wada dengan dzin nusuk, orang yang melakukan ibadah. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, tawaf wada itu rangkaian nusuk, rangkaian ibadah manasik. Maka yang dituntut tawaf wada yang keluar Makkah setelah nusuk haji atau nusuk umroh. Maka orang yang datang ke Makkah bukan dalam rangka tawaf wada, bukan dalam rangka ibadah haji umroh, maka dia tidak dianjurkan untuk melakukan tawaf wada. Itu pendapat yang kedua. Wa man arada al-iqamata bi Makkah ba'da faraghin nusuki la yu'maru bih. Orang-orang yang menginginkan ia akan tinggal, akan iqamah, akan menetap di Makkah setelah selesai nusuk, itu tidak diperintahkan akan ia dengannya wada. Jadi selesai melakukan ibadah haji, selesai melakukan ibadah umroh, dia dikontrak di Saudi jadi imam setahun. Nah, maka dia tidak perlu tawaf wada. Atau dia menikah dengan orang Saudi dan menjadi tinggal di Saudi, maka dia tidak perlu tawaf wada. Nah, siapa kira-kira dia? Sampai pula ada orang-orang mau menikah dengan dia. Wa qauluhu, kemudian kata-kata musannaf, aradal khuruja, siapa saja yang pengen keluar. Aradal khuruja, ketemu kalimat aradal khuruja. Kata-kata musannaf aradal khuruja, jumpa? Coba baca. Nah, wa idza aradal khuruja min Makkah. Kata musannaf itu di matan dilihat. Jangan yang dalam syarah. Dalam syarah ada juga tadi wa aradal khujura min Makkah. Kalau ada kalimat qauluhu, itu perkataan Imam Jalaluddin mengomentari perkataan Imam Nawawi. Maka lihat matannya. Wa qauluhu, kata-kata masa aradal khurujah itu ke masafatil qasri, jarak masafah qasar. Tapi kalau dia keluar ke kota Makkah, pergi ke Jeddah, ngantarin kawannya pulang, jamaah haji ini enggak pulang, cuman ngantarin pulang, melepas kerabatnya ke bandara Jeddah, maka si pengantar tidak dianjurkan tawaf wada. Kenapa? Karena jaraknya tidak sampai masafatul qasar. Naam. Wa fi sahih muhadzabi wa dunaha ala sahih, juga di bawahnya masafah qasar menurut pendapat sahih. Wala yamkusu ba'dahu, dan tidak menetap ia seseorang setelahnya tawaf wada. Kalau sudah melakukan tawaf wada, enggak boleh lagi ada di Makkah, enggak boleh lagi tinggal di situ. Kalau dia tinggal lagi di situ setelah tawaf wada, besok mesti wada lagi. Maka tawaf wada itu setelah menyiapkan barang-barang, setelah siap-siap berangkat, barang sudah dikumpulkan, sudah ada doa bayan hidayah, kemudian mau naik mobil, mau tawaf wada. Atau barang sudah kita taruh di hotel, dari kumpulkan semuanya, nanti akan ada pertemuan di hotel jam 1 selesai sholat,
maka kita tawaduk sebelum zuhur. Karena tawaf itu agak lama dikit. Jadi enggak bisa seperti solat hajat atau solat safar 5 menit, perlu waktu yang lama. Maka buatlah tawaduk sebelumnya. Pergi ke Masjidil Haram, solat duha, kemudian dekat-dekat zuhur kira-kira 3 jam, buat tawaduk, kemudian solat zuhur, kemudian pulang ke hotel, bawa barang, naik mobil, terbang ke pesawat. Nah, jadi kalau kata mutawif kita berangkat besok, jangan tawaduk sekarang. Kapan besoknya? Jam berapa? Jam 8. Tawaduk jam 4 pagi. Nah, atau sebelum subuh. Nah, dalilnya li hadis Ibn Abbas as-sabiq, karena hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang telah terdahulu. Apa bunyi hadisnya? Itu bukan hadis, maaf. Itu sarahan daripada wala yamkusu ba'dahu. Fa tafri'. Tafri' artinya pengembangan hukum. Fa in makasa li ghairi istighalin, maka jika menetap ia seseorang bagi selain kesibukan-kesibukan, maka jika menetap ia seorang masih tinggal di Makkah bagi selain kesibukan-kesibukan dengan sebab-sebab keluar. Mana contoh kesibukan-kesibukan yang masih berkaitan dengan sebab-sebab keluar, seperti syira'iz zadi, beli perbekalan, wasaddir rahli, mengikat barang-barang bawaan, dan seumpama keduanya. Lam yahtajja ila i'adati. Kemana wali? Kasyira'i mata'in, seperti membeli barang-barang, wa qada'i dainin, dan bayar hutang, wa ziyarati sadiqin, dan mengunjungi kawan-kawan, wa iyadati maridin, membesuk orang sakit, a'adahu. Ini saya mengulang ya, seorang akannya tawaduk. Jika dia masih tinggal di Makkah bukan untuk kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan keberangkatan, dengan berkaitan dengan keluar dari Makkah. Mana contoh kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan perpulangan, beli barang, beli oleh-oleh. Nah, itu kalau tawaduk, setelah tawaduk beli oleh-oleh, tawaduk lagi. Nah, bayar hutang, ziarah kawan, menjenguk orang sakit, maka dia mesti ulang. Wa in asghala istaghala, dan jika dia menyibukkan diri bi asbabil khurud, dengan sebab-sebab keluar, artinya kepentingan berangkat. Contoh syira'iz zadi, beli bekal, dia beli ansaplas, dia beli obat mabuk, dia beli sarapan, dia beli minum. Wasaddir rahli, ngikat barang, packing. Wa nahwi bima, dan seumpama keduanya. Lam yahtajja ila i'adati, lam yahtajja ila i'adatihi, ini saya tidak perlu ia seorang kepada mengulangnya tawaf wada. Ini betul-betul diperhatikan. Disiplin dan waktu itu penting dalam pelaksanaan ibadah haji, apalagi safar kita jauh dari Indonesia. Maka kita mesti tahu kapan kita pergi ke Madinah. Nah, ini bagi orang yang kloter-kloter akhir, yang langsung ke Makkah dulu, cari tahu informasi daripada Amir Jamaah kapan kita mau ke Madinah. Nah, ada setting waktunya. Oh, hari itu ke Madinah, maka saya akan tawaf 1 kali lagi. Mestinya 2 kali, untuk kakek 1, untuk nenek 1. Kemudian cari waktunya, lepas itu beli barang. Nah, jangan beli barang-barang yang ada di Indonesia. Nah, ini beli tasbih koka di Arab Saudi, harganya 2 kali lipat. Ini bagus sih, koka. Saya bilang nih dari Indonesia.
beli sarung gajah, duduk pula di situ. Korma beli di Indonesia, bikin banyak timbangan, capek bawa. Nah, peci-peci beli di Indonesia, oleh-oleh, lipstik di Indonesia, semuanya di Indonesia. Yang nggak ada apa? Bakhur paling tiang di sana. Parfum Haramain lebih murah di Indonesia daripada Saudi Arabia. Kenapa mahal? Kenapa Indonesia murah? Padahal produknya di Abu Dhabi, Dubai. Haramain dibuat di Dubai, dekat ke Saudi daripada ke Indonesia. Indonesia bisa jual 75.000, 80.000. Nah, di Saudi beli banyak 150.000, 120.000. Ternyata orang Saudi itu jujur bayar pajak. Nah, Indonesia bisa menyelundupkan barang, jadi harganya murah. Apa saja barang-barang murah perlu dicatat waktu berangkat aja ya, sekarang nggak perlu. Tante berangkat nanti baru saya kasih data barang murah, barang di Indonesia, barang di Saudi, supaya nggak buang-buang uang, kemudian tidak berat-beratkan timbangan. Ini jemaah kita sibuk beli barang-barang di situ yang harganya mahal, yang lebih murah di Indonesia. Nah, kalau dia beri oleh-oleh, maka dia mesti tawadak lagi. Pulang dari Masjidil Haram nampak lagi murah-murah, murah-murah, seperti Tanah Abang lah, pada Arab itu. Nah, dia beli lagi, tawadak lagi. Nah, jadi perlu disiplin yang jelas. Kalau enggak nanti rusak ibadahnya. Qala fi raudati, berkata Imam Nawawi dan kita Raudhah, walau uqimatis shalah fasalaha lam yu'idhu. Jikalau diiqamahkan, ditegakkan akan salat, lalu salat ia serahkannya salat, niscaya tidak mengulang ia akannya tawadak. Apa hukum tawadak? Wa huwa wajibun. Dianya tawadak itu hukumnya wajib haji. Yujbaru tarkuhu bidamin wujuban, ditambal meninggalkannya tauf wada dengan dam, hukumnya wajib. Ditambal meninggalkannya tauf wada dengan dam, hukumnya wajib. Ini kalau antum dapat amir atau mutawif, pembimbing yang belajar ilmu klasik, kita fikih klasik, maka akan ada ingatan untuk tauf wada. Tapi kalau antum dapat mutawif orang-orang yang tidak belajar fikih klasik atau wahabi, dia enggak mengatakan tidak ada tawadak. Yang mau tawadak wadak aja, enggak sunnah. Itu pengen kita mana ya? Nenek-nenek tentu malas ya, capek soalnya. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat sunnah hukumnya la yujbaru, tidak ditambal ia tawadak dengan dam. Ai la yajibu jabruhu, tidak wajib menambalnya, walakin yustahabu, akan tapi disunahkan akan ia menambal. Tergantung kita ambil pendapat yang mana. Kalau kita katakan tawadak wajib, wajib menyembelih seekor kambing kalau ditinggalkan. Kalau kita katakan sunnah, sunnah menyembelih kambing kalau ditinggalkan. Pain aujabnahu, maka jika kita anggap wajib akannya tauf wada, fa kharaja, lalu keluar ia seorang bila wada'in, dan tanpa tauf wada, fa ada qabla masafatil qasri, lalu kembali ia seseorang sebelum jarak masafah qasar, belum lewat 144 kilo dia balik lagi ke Makkah, wa tawafa, dan dia tawaf, saqatad damu, gugurlah kewajiban dam. Perbandingan hukumnya kama law jawazal miqata, sebagaimana jikalau melewati ia seorang akan miqat,
hal keadaan dia tidak ihram, summa ada ilaih, kemudian dia kembali ke miqat. Au ada ilaihi ba'daha wa tafa fala yasqutu ala sahih, atau kembali ia seseorang kepadanya tawaf, kembali ia seseorang kepadanya tawaf ba'daha, setelahnya jarak masafah qasar, dah lewat 144 kilo ditinggalkan Makkah, dia balik lagi ke Makkah, wa tafa, dan dia tawaf, fala yasqutu, maka tidak gugur ia dam, menurut pendapat sahih. Kenapa tidak gugur? Li istiqrarihi, karena sudah tetapnya dam. Dengan dia meninggalkan Makkah lewat 144 kilo, dia sudah ditetapkan pembayar dam. Kalau dia balik untuk tawaf pun tetap wajib bayar. Wasani yaskutu, pendapat yang kedua, gugur ia dam kal halatil ula, seperti keadaan pertama, sama halnya dengan orang yang kembali ke tawaf sebelum jarak masafah qasar. Wa yajibul audu fiha, dan wajib kembali padanya keadaan pertama, dan tidak wajib ia kembali pada keadaan kedua. Kalau dia meninggalkan Makkah belum sampai 144 kilo, wajib kembali ke Makkah untuk tawaf. Tapi kalau sudah lewat 144 kilo, tidak wajib lagi kembali. Walil haidi an-nafaru bila tawafi wada'in, bagi wanita berhaid boleh meninggalkan Makkah tanpa tawaf wada'. Bagi wanita berhaid boleh meninggalkan Makkah tanpa tawaf wada'. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala amaran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, memerintahkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan manusia bahwa adalah akhir masa mereka manusia, bahwa adalah akhir waktu mereka manusia itu dengan Ka'bah. Artinya perpisahan akhirnya masa-masanya di Makkah hendaklah diakhiri dengan tawaf di Ka'bah, kecuali annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khaffafa anil mar'atil haidi, meringankan ia Nabi untuk wanita yang berhaid. Titik. Itu dalilnya. Nah, dari penjelasan itu terjadi lagi pengembangan hukum. Apa itu? Falau tahurat qabla mufarqati hittati Makkah lazima al-audu wa tawafu. Jikalau suci ia wanita sebelum meninggalkan batas kota Makkah, jikalau suci ia wanita sebelum berpisah dengan batas kota Makkah, niscaya wajib akannya wanita oleh kembali dan tawaf. Au ba'daha, atau sucinya setelah keluar dari batas kota Makkah, walaupun dalam tanah haram tapi sudah luar kota Makkah, fala, maka tidak wajib kembali, tidak wajib tawaf. Wa nufasa'u kal haidi fi dzalik, wanita bernifas sama dengan wanita berhaid dalam hal tersebut. Menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Titik. Nah, habis cerita tawaf wada, hampir satu lembar kitab. Wa yusannu syurbu ma'i zamzamin, disunahkan meminum air zam-zam. Disunahkan meminum air zam-zam littiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari Muslim, dan meriwayatkan oleh Imam Muslim sebuah hadis yang berbunyi innaha mubarakah, air zam-zam itu diberkahi. Innaha ta'amu ta'min, sesungguhnya air zam-zam itu adalah makanan dari sekian makanan. Dia adalah ta'amun min ta'imin, ta'amu ta'amin, makanan dari makanan, salah satu dari makanan itu maksudnya. Menambahkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnad beliau, Syifa'u Saqamin, dia adalah obat demam, obat sakit.
Jadi air zam-zam itu adalah obat sakit. Al-ma'uz zamzamu lima syuribala. Air zam-zam itu sesuai dengan niat apa yang diniatkan. Maka sebelum air zam-zam bertawassul dengan hadis tersebut. Ya Allah, qala nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'uz zamzam lima syuribala. Aku meyakini bahwa Nabi itu benar, maka aku minum air zam-zam ini dengan niat ini minum. Apa kata Allah? Mana mau enggak dikabulkan hajat dia? Dia sudah kasih tahu sama saya hadis Nabi saya. Kalau enggak dikabulkan, dibilang pula Nabi saya bohong. Daripada dituduh kekasih saya bohong, saya kabulkan saja hajatnya. Begitu. Itu enggak bisa minum kopi itu doanya. Minum kopi, minum teh, telur itu enggak bisa. Cuman air zam-zam saja. Termasuk air sumur Gunung Jati itu juga tidak bisa dijadikan niat seperti itu. Jauh-jauh pergi ke Cirebon cuma ziarah sumur. Kemudian disunahkan menziarahi kubur Nabi. Ini kitab ni enggak kebaca oleh Wahbi ni. Kalau sempat kebaca dia ganti pula ni. Untung kitab ni banyak tebal, jadi enggak tahu di halaman mana tu ziarah Nabi. Dia akan ganti itu ziarah Masjidin Nabi. Tapi karena dia enggak kebaca, kubrin Nabi. Ada taklik? Untung dah mati dia. Kalau enggak mati dia, dibunuh aja dia. Disunahkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melakukan ibadah haji. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani." Siapa saja yang melakukan ibadah haji lalu dia tidak ziarah aku, langsung aja pulang, enggak singgah ke Madinah, maka sungguh dia telah kasar kepada aku. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Ibnu Adi dalam kitab Kamil. Juga diriwayatkan oleh selain Imam Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga yang lainnya, man zara qabri yazurni wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku itu wajib baginya syafaatku. Kitab saya enggak ada kena Albani. Ya. Alhamdulillah. Itu kalau harga kitab tu 1 juta, ada tulisan Albani itu harganya di 200.000. Mafhumuhu annaha tajuzu li ghairi zairihi. Mafhumnya adalah sesungguhnya ziarah, annaha sesungguhnya apa? Syafaat. Ya. Sesungguhnya syafaat itu boleh yang syafaat bagi selain orang yang menziarahinya Nabi. Itu mafhumnya. Annaha sesungguhnya syafaat, kembali pada syafaat, itu boleh ia syafaat bagi selain orang yang menziarahinya Nabi. Tapi bagi orang yang menziarahinya Nabi syafaat wajib. Bagi yang tidak ziarah boleh dapat, boleh enggak. Tapi yang sudah ziarah wajib. Itu penting ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syarah Muhadzab ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahammil qurubat, termasuk yang penting dari sekian rangkaian ibadah. Dari sekian rangkaian ibadah yang penting itu ziarah kubur Rasul. Itu yang bilang Imam Nawawi. Dibandingkan abang ni enggak ada apa-apanya itu.
Imam Nawawi ngomong begitu, Albani ngomong begitu. Lalu antum dengarkan Albani, jangan salahkan Albani, bodohkan aja diri antum sendiri. Enggak bisa membandingkan Albani sama Nawawi. Fa idzan sarafal hajj wal mu'tamiruna min Makkah ustuhibba lahum istihbaban mutaakkadan ay yatawajjahu ilal Madinah. Apabila telah berpaling, telah berpulang, berpulang meninggal entar. Apabila telah berpaling orang haji dan orang-orang umroh dari kota Makkah, niscaya disunahkan lahum bagi mereka orang haji dan umroh istihbaban mutaakkadan akan selaku sunnah yang ditekankan ayat tawajjahu bahwa mereka pergi ke kota Madinah li ziyaratihi untuk mengunjunginya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuksiril mutawajjihu ilaiha fi tariqihi. Ini adabnya, hendaklah memperbanyak oleh orang yang menghadap, oleh orang yang berangkat ilaiha ke-nya Madinah fi tariqihi dari perjalanannya minas salati wa taslimi alaih dari ucapan selawat dan salam atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kumpulkan barang-barang, naik bis, susun barang-barang mulai start dari Makkah, kata Mutawif kita menuju Madinah. Itu ketika bilang menuju Madinah itu keluarkanlah tasbih yang 1000 itu. Atau tasbih di kita Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli. Tak ada lagi ngomong lain. Allahumma salli Allahumma salli. Banyak berselawat. Nah, sesampai nanti di Madinah kita sudah dapatkan, kita sudah diinformasikan oleh malaikat kepada Nabi. Pas sampai mudah ziarahnya, enggak diusir oleh penjaga Wahabis itu. Nah, karena kita lihat ada di antara ziarah baru angkat tangan aja diusir langsung. Ada orang tua gini enggak sanggup dia usir, biarin aja. Nah, jadi sebetulnya yang usir itu bukan dia. Nah, yang usir itu sebetulnya Nabi. Nah, orang-orang yang dengan selawatnya, apabila Nabi berkeinginan dia lama-lama bersama dengan Rasulullah, maka enggak ada satupun yang mengusir. Wa yazidu minhuma, dan menambah ia seseorang dari keduanya salawat dan salam. Menambah ia seorang dari keduanya salawat dan salam, artinya ditingkatkan lagi jumlahnya. Idza absara asjaraha mathalan, apabila telah melihat ia seorang pohon-pohonnya Madinah sebagai contoh. Pohon-pohon itu sebagai contoh. Kalau sekarang bangunan-bangunannya, kalau sudah nampak itu selawatnya ditingkatkan lagi. Istahabu an yaktasila qabla dukhulihi, disunahkan bahwa mandi ia seorang sebelum memasukinya kota Madinah. Wa yalbasu anzafa siyabih, memakai ia seorang yang paling bersih dari pakaiannya. Itu di Makkah ada siapkan baju putih, sarwan putih dari pakai. Ini saya mau pakai baju putih karena kesukaan Nabi, kemudian saya pakai sorban karena cintai oleh Nabi, saya pakai cincin di kiri, di kelingking kiri atau kanan karena cintai oleh Nabi. Periksa semua bentuk tubuh yang Nabi tidak suka. Nah, tapi kalau mau ziarah Nabi jenggot kecukur, tunggu panjang dulu, jangan panjangin dulu di Makkah baru ziarah. Nah, kalau mau ziarah kumis panjang, gunting dulu kumisnya. Nah, kalau mau ziarah baru saya makan jengkol, gosok dulu giginya. Kalau mau ziarah bau busuk badan, mandi dulu. Jadi jangan memposisikan yang kita ziarah adalah Nabi dalam ke alam nyata. Artinya hidup, betul-betul hidup. Jangan sampai kita hadir di hadapan Rasulullah, lalu yang nampak di badan kita perkara yang Nabi enggak suka. Warna pakaian, isbal, gelang, pakai kalung, mulutnya bau rokok, mau ziarah hadapan Rasulullah, pada Nabi enggak suka, bau bawang putih,
bau asam. Nah, pastikan semuanya itu baru ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza dakhala al-masjid qasada raudata, apabila masuk ia seseorang ke Masjid Nabawi, niscaya menuju ia akan raudhah. Nah, kalau masuk masjid langsung ke raudhah, kita mau sebetulnya sih, tapi enggak boleh. Nah, juga tidak boleh disalahkan. Kalau dibuka begitu saja pasti akan berdesak-desakan, sama dengan Hijri Ismail. Enggak bisa sholat di situ kalau biarkan. Pasti sholat orang, kita sujud di atas punggung orang. Nah, bagus juga dibatasi. Nah, tapi pembatasan akhir-akhir ini kelewatan. Nah, pertama masuk pakai tasjil. Nah, pakai kuota, pakai daftar. Katanya berbayar pula. Nah, kenapa berbayar sekarang? Hah? Atau anda? Banyak dana Arab Saudi yang habis karena Wahabi dah berkembang di mana-mana. Jadi banyak gajinya mau dibayar, gajinya mau dibayar, sehingga masuk raudhah dibayar. Kenapa masuk raudhah berbayar? Karena kalau sudah masuk raudhah pasti langsung lewat di ziarah depan Nabi. Kalau nggak masuk raudhah, ya jauh nggak akan bisa lewat jalur itu. Dia ada 3 jalur. Jalur terdepan itu lewat raudhah. Jalur setelahnya bisa dari luar. Kemudian jauh, yang paling jauh di luar lagi. Tapi kita lihat ada jamaah Turki yang nggak peduli dengan apa itu, dengan daftar-daftar itu. Dia di mana ziarah? Dia ziarah di luar perkarangan masjid malah. Ini masjid, ini perkarangan masjid, ini jalan, di hemperan toko situ dia berdiri ramai-ramai. Doa, itu aman katanya, nggak ada yang ngusir. Itu lebih ideal lagi. 5 menit. 6. Nah, mau pakai metode Turki, tafadhal. Orang enggak mau sibuk. Metode Indonesia, orang mau ngotot, udah biasa dia demonstrasi, ngantri sembako, ngantri untuk Nabi tentu lebih mudah. Apa itu raudhah? Ma bainal qabri wa mimbar. Raudhah itu adalah lokasi antara kubur Nabi dan mimbar beliau. Fa yusalli, maka salat ia salatkan tahiyatul masjid di samping mimbar Nabi. Summa yatil qabra, kemudian datang ia salatkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa istaqbilu ra'sahu, menghadap ia seorang akan kepalanya Nabi. Menghadap yang seorang ke kepalanya Nabi. Wa istabirul kiblata, membelakang ia seorang ke kiblat. Wa yab'adu minhu nahwa arba'ati azrub, menjauh ia seorang darinya kubur kurang lebih 4 hasta. Fa yakifu naziran al-asfar, memandang berdiri ia seorang kadang memandang ke bawah. Nah, berdiri ya seorang hakada mandangnya ke bawah, tundukkan pandangan, itu ziarah. Yang ziarah dia begini. Rata-rata kita ziarah dia begini. Kita lihat hiasannya. Tapi tundukkan kepala. Ma yastaqbiluh, ke arah hadapannya seseorang. Fi maqamil hibah wal ijla, dalam posisi hibah. Haibah. Haibah itu menghebatkannya Nabi, memposisikan Nabi itu hebat. Wa ijlal, dan memuliakan. Fariul qalbi min alaikid dunia, mengosongkan hati dari keterkaitan dengan dunia, mengosongkan hati daripada terkait dengan dunia. Ilaq, alaik,
Wa yusallimu, memberi salam ya seseorang. Wala yarfa'u sautahu, tidak mengencangkan ya seakan suaranya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, suara enggak dikencangkan. Wa aqallu salam, minimal salam adalah assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaika wasallam. Itu minimalnya. Maksimalnya tambah sendiri. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya sahibas safa'atil kubra. Assalamu alayka ya sahiba liwa'il hamdi yaumal qiyamah. Assalamu alayka ya man awwalun tansakul ardu an jumjumati yaumal qiyamah. Assalamu alayka ya sayyidil anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya man la khalaqal samawati wa ardi illa li ajlihi. Nah, kalau hafal itu juga boleh. Assalamu alaikum, nggak boleh kayak gitu. Bacanya sama, tapi jangan iramain pula begitu. Nah, meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah dari seorang pun yang memberi salam ia kepadaku kecuali raddallahu alayya ruhi, mengembalikan oleh Allah kepadaku akan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku jawab di atasnya salam. Kalau demikian berarti mengucapkan salam kepada Nabi, dengarkan dengan mata, dengan telinga batin, ada jawaban daripada baginda Rasul. Maka ucapan salamnya jangan terburu-buru. Nah, Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Itu kapan Nabi mau jawab? Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan jawabannya Assalamualaikum ya Habiballah. Nah, tapi kita mau khusuk itu, datanglah si Arab mengganggu, mengusir dia. Nah, supaya antum enggak terganggu, jangan diangkat tangan. Angkat tangan dianggap kita berdoa. Nah, kalau dianggap kita berdoa, kita dianggap doa ke kubur, maka kita diponis jadi orang kafir. Itu masalahnya. Summa yata'akharu, kemudian mundur ia seseorang, maksudnya bergeser ia seseorang, sauba yaminih, ke arah kanannya seseorang, qadra zira'in, kadar satu hasta. Nah, kadar 50 cm, geser ke kanan, kadar 50 cm. Fa yusallimu ala Abi Bakrin, kalau digeser ke kanan maka kita sejajar dengan kepala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka mengucapkan salam ya seorang di atas Sayyidina Abi Bakar. Kenapa? Fa inna ra'sahu anhu, fa inna ra'sahu anhu, anhu atau indah? Fa inna ra'sahu indah, ya indah. Fa inna ra'sahu indah, ni anhu saya tulis. Maka sesungguhnya kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu di dekat pundak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah, ya sahiba Rasulillah fil ghar. Nah, summa yata'akharu, kemudian mundur ya seorang, bergeser ya seorang, kadar satu hasta. Yang lain lagi, fa yusallimu ala Umar, mengucapkan salam ya seorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena pundak Sayyidina Umar, kepala Sayyidina Umar sejajar dengan pundak Sayyidina Abu Bakar. Jadi susurannya begini. Nah, jadi kubur orang-orang mulia itu tidak sejajar. Nah, ini kubur Rasulullah. Ini Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Umar. Nah, kita berdiri di sini.
Sejajar dengan kepala Nabi. Geser ke kanan. Saja Sayyidina Abu Bakar. Geser lagi. Saja Sayyidina Umar. Kemudian balik lagi. Summa yarji'u ila mauqifil awal. Kemudian kembali ya seorang ke posisinya yang pertama, kibalata wajhi Rasulillah, sejajar dengan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatawassalu bihi, dan tawasul ia seseorang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haqqi nafsihi, pada hak dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawasul di situ. Kembali lagi ke belakang. Ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila Rasulillah subhanahu wa ta'ala. Inni atawassalu bika bi'azamika wa jalalika indallah li an yastajiballahu du'ai ayyaqdiyallahu hawaiji wa ayyasfiya maridi. Ada orang sakit misalnya, sebutkan wa ayyassira umuri wa umura orang-orang nitipkan doa kepadaku, wa yatasaffa'u bihi, dan minta syafaat ia seseorang dengannya Rasulullah ke Rabbnya Nabi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertawasul minta syafaat dengan Rasulullah ke Allah, Allah yang menunaikan. Kemudian menghadap ya seorang akan ke kiblat, tapi jangan belakang Nabi, membelakangi Nabi, pergi ke ujung sana, terus jalan terus, nanti ada pintu keluar, maju dulu ke depan, karena kalau udah keluar nggak bisa lagi doa, tetap ganggu dengan orang. Maju ke pojok depan, itu nggak ada yang ganggu di situ, doa. Wa man syaa, dan orang-orang dia mau, dan kaum muslimin intaha, habis ya perkataan musannif. Nah, itu cara ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu dilakukan setiap waktu sholat, lakukan. Kalau nggak mampu, sekali sehari. Kalau nggak bisa juga dekat, dari luar jauh, itu juga boleh. Dari luar bangunan masjid juga boleh. Pas Arkanul haji khamsatun, rukun haji itu ada 5. Pertama, al-ihramu bih, ihram dengannya haji. Apa maksud ihram dengan haji? Niat masuk dalam melakukan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Arafah, karena hadis yang telah terdahulu, al-hajju Arafah. Yang ketiga, tawaf. Qala Allah Ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian rukun haji berikutnya sa'i. Dalil diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya di dalam kitab Syarah Muhadzab. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalan nasa fil mas'ah, menghadap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat di tempat sa'i. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas is'au, wahai manusia, sa'ilah kalian. Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, sesungguhnya sa'i sungguh telah diwajibkan kepada kalian. Ada berapa? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Kemudian wal halku, mencukur rambut. Iza ja'alnahu nusukan, jika kita menjadikannya mencukur sebagai nusuk. Dan itulah pendapat masyhur, kama taqaddama, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu.
Kenapa mencukur itu bagian dari nusuk? Itu kan cuma membotakkan kepala. Litauqu fit tahalluli alaihi katawafi, karena bergantung tahallul, karena tergantung tahallul di atasnya bercukur sama dengan tawaf. Titik. 5 rukun haji: ihram, wukuf, sa'i, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, mencukur. Wala tujbaru hadhil khamsatu, tidak bisa ditambal akan ini 5. Artinya la madkhala lil jabrani fiha, tidak ada tempat masuk bagi tambal menambal padanya 5 tersebut dengan keadaan apapun. Nah, mampu enggak mampu harus dikerjakan. Enggak mampu tawaf ditawafkan, enggak boleh digantiin. Harus dia yang dibawa berkeliling, harus dia yang dibawa untuk sa'i, harus dia yang didudukkan di Arafah. Waqad taqaddama ma yujbaru biddami, sungguh telah terdahulu sesuatu yang bisa ditambal dengan dam. Ma yujbaru biddami, sesuatu yang ditambal dengan dam. Wa samma baqdan, disebut akan ia sesuatu dengan baqdan. Wa ghaira ma yusamma, wa ghaira ma, wa ghairu ma, ghairuha, ghairuhu, wa ghairuhu yusamma hay'ah, dan selainnya yang ditambal dengan dam disebut dengan hay'ah. Ini yang punya kitab cetakan Darul Kutub itu banyak yang salah tulis. Nah, ini Darul Kutub ilmiah, kemarin Darul Fikar, sama aja nasibnya. Khair. Wa ghairaha wa ghairihi wa ghairahu wa qatama yujbaru bidami wa taqaddama yujbaru bidami wa ma wa taqaddama ghairuhu, dan selainnya yang ditambal itu disebut dengan hay'ah. Wa ma siwal wukufi arkanun fil umrati aidan, sesuatu selain wukuf itu rukun-rukun pada umroh juga. Rukun haji 5, rukun umroh 5 kurang wukuf. Ihram, tawaf, sa'i, mencukur. Nah, mudah untuk diingat. Li sumulil adillati as-sabiqati laha, karena mencakup dalil-dalil yang telah terdahulu baginya umroh. Wa yu'addan nusukani ala aujuh, dan ditunaikan, dilaksanakan 2 ibadah nusuk tersebut, ditunaikan 2 ibadah nusuk tersebut, haji dan umroh, ala aujuh, atas beberapa cara. Jadi banyak cara untuk melakukannya. Bi ayyuhrima bihima ma'an. Cara pertama, ada yang tinggal? Bi ayyuhrima, ahrama yuhrimu, bi ayyuhrima bihima ma'an, bahwa ihram ia seseorang dengan kedua-duanya, haji umroh hakadan serentak. Apa namanya? Haji qiran. Yang kedua, wa ayyabda'a bil haji, memulai ia seorang dengan haji, nanti umroh nyusul, namanya ifrad. Au bil umrati, memulai ia seorang dengan umroh lebih awal kemudian haji, disebut dengan tamattu. Jadi 3 cara pengamalan haji umroh: ifrad, qiran, tamattu.
Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kharajna, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faminna man ahalla bil umrati, maka di antara kami ada orang yang niatnya dengan umrah, wa minna man ahalla bi hajjin, di antara kami ada orang yang berniat dengan haji, wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin, di antara kami ada orang niat haji plus umrah. Itu dalilnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ahaduha, ini matan, tadi itu versi syarah. Ahaduha, salah satunya, beberapa cara namanya ifrad. Bi ayyahujja, dengan bahwa melakukan haji ya seseorang, summa yuhrimu bi umrati, kemudian ihram ya seseorang dengan umrah. Ihram dan umrah ka ihramil makiyyi, seperti ihramnya orang Makkah. Bagaimana ihram orang Makkah untuk umrah? Bi an yakhruja ila adanal hilli, dengan bawa keluar ia seseorang kepada yang terdekat tanah halal, fa yuhrima biha, lalu ihram ia seorang dengannya umrah. Wa yati bi amaliha, melakukan ia seorang dengan amal-amalnya umrah. Hadis suratul asliyah lil ifrad. Inilah bentuk asli bagi haji ifrad. Wa idamu ilaiha, dicampurkan kepadanya bentuk asli akan beberapa kejadian. Nah, yudamu ilaiha, dicampurkan kepada bentuk asli akan beberapa kejadian yang luput beberapa syarat yang akan datang. Suwaru fawatis surut. Wa idamu ilaiha suwaru fawatis surut. Mudah-mudah pilih. Dicampurkan kepadanya bentuk kejadian asli haji ifrad akan beberapa kejadian terlewat syarat-syarat yang akan disebutkan dalam haji tamattu atas satu pendapat. Jadi bentuk pelaksanaan haji ifrad itu yang aslinya adalah dia melewati mikot, niatnya haji, selesai haji, kemudian dia niat umroh. Niat umrohnya sama dengan orang Makkah asli, yaitu pergi keluar dari tanah haram ke tanah halal terdekat, kemudian niat umroh di situ, kemudian lakukan ibadah umroh sampai selesai. Asani al-kiranu, yang kedua namanya haji kiran. Bi ayyuhrima bihima, demba ihram ya seorang dengan keduanya haji dan umroh serentak. Dari mana ihramnya? Dari mikot. Mikot sudah kita bahas kemarin, yaitu 5 tempat. Wa ya'malu amalal haji, mengamalkan ia seorang, melakukan ia seorang akan amalan haji. Fayuhmalani. Oh, Masya Allah. Fayahsulani. Nah, itu salah lagi. Fayahsulani, maka hasillah keduanya haji dan umrah. Hadhihi suratul asliyatul lil qiran. Inilah bentuk asli bagi praktek haji qiran. Walau ahrama bi umratin fi asrul haji summa yahujju, jikalau ihram ya seseorang dengan umrah, jikalau ihram ya seseorang dengan umrah pada bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dia ihramnya umrah lewat mikot, ihram dengan niat umrah, kemudian haji ya seseorang sebelum tawaf, niscaya ada ya seorang itu qarin, pelaku haji qiran. Katakanlah kita dari Indonesia datang ke Madinah di bulan Zulhijjah karena kloter pertama, kemudian lewat mikot Zulhulaifah, kita niatnya umroh, punya cadangan seperti kawan-kawan mau haji tamattu. Sesampai di Makkah, sebelum melakukan tawaf rukun umroh, dia katakan saya niat haji sekalian. Berarti niat umrohnya ditambah dengan niat haji sebelum tawaf, maka dia menjadi haji qiran.
Nah, fayakfihi amalul haji, cukup akannya seorang oleh amal haji. Nah, sampai di Makkah bolehkah dia tawaf umroh? Orang itu bolehkah tawaf umroh? Boleh? Talah. Nah, kemudian tuh talah. Dia nggak boleh tawaf umroh. Dia nunggu haji, karena dia sudah haji plus umroh. Maka sampai di Makkah dia tawaf kudum. Nah, kemudian nanti nunggu wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah baru dia tawaf rukun haji. Ketika dia tawaf rukun haji, kemudian dia melakukan sa'i, kemudian dia mencukur rambut, maka hajinya selesai, umrohnya dianggap selesai. Karena tawaf haji qiran itu sebetulnya nggak ada praktek umroh. Praktek umroh secara itu nggak ada. Dia praktek haji sebetulnya, cuman umroh ikut di dalam. Tiga menit. Allah karim. Yakfihi amalul haji, cukup akannya orang itu oleh amal haji, tidak perlu lagi buat umroh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala itu ihram ya Sayyidah Aisyah dengan umroh. Pada khala alaiha, lalu masuk di atasnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah ketika Hajjatul Wada lewat Zulhulaifah, niat beliau adalah umroh. Sesampai di Makkah, Sayyidah Aisyah dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadaha tabki, menemukan ia Nabi akannya Sayyidah Aisyah sedang menangis. Faqala, berkatalah Nabi, masa'nuki, itulah kira-kira namanya masa'nuki, bagaimana keadaanmu, apa yang terjadi? Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, hittu, aku berhaid. Waqad halan nas, sungguh telah tahallul oleh manusia, walam uhlil, aku belum tahallul, walam atuf bil bait, aku belum tawaf dengan Ka'bah. Kawan-kawan saya yang tadi lewat Zulhulaifah, yang kemarin lewat Zulhulaifah sudah selesai di umrohnya, saya nggak bisa tawaf karena saya berhaid. Maka berkata kepadanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahilli bil haji, niatlah kamu dengan haji. Nah, kalau kamu tidak bisa tawaf, jadi niat haji saja. Nah, kalau masa haid kan masih lama, niat haji saja. Nah, berarti Sayyidah Aisyah niat umroh tambah niat haji sebelum tawaf. Apa beliau buat di sana? Enggak ada buat apa-apa. Tinggal menunggu tanggal 8. Kemudian pergi ke, jangan lupa lagi. Tinggal tunggu dari tanggal 8 pergi ke, pergi ke Muzdalifah. Nah, besok pagi pergi ke Namirah, zuhur pergi ke Arafah, maghrib pergi ke Muzdalifah, besok pagi subuh pergi ke Masyaril Haram. Nah, setelah isfirar pergi ke Mina, setelah Mina pergi ke Makkah. Kalau belum suci ke haidnya, tetap aja di Mina dulu mabit. Kenapa? Wukuf, mabit, melontar jamrah itu enggak perlu suci. Nah, dengan masa yang lama begitu, pergilah Sayyidah Aisyah nantinya ke Makkah. Suci langsung tawaf, hajinya dapat, umrohnya dapat. Itu dalilnya. Fafa'alat, maka melakukan ya Sayyidah Aisyah, wa waqafat al-mawaqif, melakukan ya Sayyidah Aisyah akan tempat-tempat wukuf. Melakukan ya Sayyidah Aisyah akan tempat-tempat wukuf. Maksudnya bukan wukuf di Arafah, menghadiri tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Mulai daripada Muzdalifahnya, ke Namirahnya, ke Arafahnya, Muzdalifahnya, ke Masjidil Haramnya, ke Minanya. Dilakukan semuanya. Enggak perlu suci. Hatta idza tahurat, sehingga apabila telah suci ya Sayyidah Aisyah, tawafat bil bait, tawaf ya Sayyidah Aisyah dengan Ka'bah,
kemudian yang Safa dan Marwah. Tapi kalau sekiranya wanita niat dari mikot untuk umroh sampai di kota Makkah dia sudah tawaf 7 kali, selesai tawaf dia berhaid, tinggal sa'i, itu lanjut saja. Karena sa'i tidak perlu suci. Berkata kepadanya Sayyidah Aisyah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad halalti, sungguh kamu telah tahallul dari hajimu dan umrohmu sekaligus. Wa qauluhu, kata-kata musannaf sebelum tawaf, ketemu mana kata-kata musannaf sebelum tawaf? Walau ahrama bi umratin fi asyhur haji summa hujjah qabla tawaf. Kata-kata musannaf sebelum tawaf artinya sebelum masuk dalam tawaf, bukan sebelum selesai tawaf, tapi sebelum memulai tawaf walaupun selangkah 5 menit. Kalau syara'a fihi, maka jikalau telah masuk ia seseorang dalamnya tawaf, niscaya tidak salah ihram dengan haji. Kenapa tidak sah? Li'annahu istaghala bi amalin min a'malil umrati, karena sesungguhnya seseorang itu telah menyibukkan diri dengan amalan-amalan umroh. Al-masghul la yuskal wala yajuzu aqsuhu, tidak boleh membaliknya merupakan apa jadid, tidak boleh membaliknya merupakan apa jadid. Apa maksud membalik? Wa huwa, dan dianya membalik atau dianya model kejadian dibalik adalah ayyuhrima, bahwa ihram ya seseorang dengan haji. Maksudnya ketika melewati mikot fi ashurihi, pada bulan-bulannya haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, summa bi umratin, kemudian dia ihram dan umroh. Kapan niat ihramnya? Sebelum tawaf kudum. Sebelum tawaf kudum, lalu dia niatkan haji, lalu diniatkan umroh, maka hukumnya tidak boleh. Kalau dia tadi lewat mikot niat umroh, kemudian ditambah haji sebelum tawaf umroh, boleh. Kalau tadinya dia niat mikot adalah haji, sebelum tawaf qudum dia niatkan umroh, tidak boleh. Apa kaidah usulnya? Apa? Al-kabiru la yukabbaru. Nah, yang besar tidak boleh diperbesar lagi. Haji sudah ibadah besar, jangan ditambah lagi dengan umroh. Tapi kalau umroh ibadah kecil masih bisa dipompa jadi haji. Tapi kalau haji dipompa lagi meletus ya. Itu menurut pendapat jadid. Wajawazahu qadim, membolehkan akannya oleh qadim, karena dikiaskan kepada sebaliknya. Kalau orang niat dari mikot umrah boleh tambah haji, ya begitulah orang haji boleh diniatkan ditambah umrah. Fayakunu qarinan aidan, jadilah dia orang kiran juga. Wa faraqal awwalu, membedakan oleh pendapat pertama. Mana itu? Mana pendapat pertama? Jadid bi anna idkhalal haji alal umrati, sesungguhnya memasukkan haji kepada umroh, yufidu ziyadatan ala a'maliha, itu memberi faedah. Ia memasukkan haji kepada umroh akan menambah atas amal-amalnya umroh dengan wukuf, dengan melontar, dengan mabit. Dengan sebalik-sebaliknya, maksudnya dia niat haji kemudian ditambah niat umroh, apa yang akan bertambah amalnya? Nggak ada. Nah,
Tapi kalau dia niat umroh ditambah niat haji, yang tadinya umroh hanya tawaf, sa'i, mencukur, sekarang dapat tambah, ada mabitnya, ada wukufnya, ada melontarnya, banyak tambahannya. Tapi kalau tadi di mikot dia lewat niatnya haji, kemudian ditambah niat umroh, apa kesan penambahannya itu? Enggak ada. Nah, titik. Assalamualaikum. 5 menit. Walau ahrama bil umrati qabla ashurul haji summa adkhalahu 'alaiha fi ashurihi faqila laysu hadzal idkhal. Jikalau niat ihram ia seseorang dengan umroh, jikalau niat ihram ia seseorang dengan umroh, kapan niat umrohnya? Sebelum bulan-bulan haji. Sebelum bulan-bulan haji. Jadi di ujung Ramadan dia lewati mikot niat umroh. Summa adkhalahu 'alaiha, kemudian memasukkan ia seseorang akannya haji ke umroh. Bi ashurihi, di bulan-bulannya haji, yaitu bulan Syawal. Jadi sampai di Makkah 30 Ramadan dia enggak buat dulu tawaf rukun haji atau rukun umroh. Dia tunggu bulan Syawal. Ketika masuk bulan Syawal dia tambah niat hajinya. Niat umrohnya di bulan Ramadan digabungkan niat haji di bulan Syawal. Fakila, menurut satu pendapat tidak sah ini memasukkan. Tidak sah ini memasukkan. Walaupun demikian hukumnya, tapi saya rasa enggak ada orang mempraktekkan. Nah, enggak ada orang mempraktekkan. Siapa yang mau niat haji dari bulan Syawal? Syawal 30 hari, Zulqa'dah 30 hari. Nah, 2 bulan dia enggak pakai pakaian berjahit, enggak boleh menjatuhkan bulu sama sekali, motong kuku, enggak boleh pakai parfum, enggak boleh cabut bulu. Apa bentuknya itu? Sampai mana kumisnya? Oh, 2 bulan. Nah, haram dicukur. Jadi ini hukum tasawurnya begitu, tapi realitanya enggak akan ada orang buat. Li'annahu yuaddi ila sihatil ihram bil haji qabla ashurihi. Kenapa tidak boleh praktek seperti itu? Karena sesungguhnya hal tersebut kalau kita bolehkan itu menyebabkan ia kepada sah niat ihram haji sebelum bulan haji. Nah, ketika dia sampai di bulan haji, dia tambahkan niat haji, numpang ke mana? Niat umroh di mana? Umroh di luar bulan haji. Kalau itu kita bilang boleh, berarti kita sudah membolehkan niat haji di luar bulan haji. Wakila yasihu, pendapat yang kedua hukumnya sah. Li'annahu innama yasiru muhriman bil haji waqta idkhalihi. Jangan lihat niat ihramnya, hanya saja jadi ia seseorang itu ihram dengan haji ketika memasukkannya haji. Dia masukkan haji ke umroh kan saat bulan haji, berarti sahlah niatnya. Qala fi raudhati, berkata Imam Nawawi kitab Raudhah, as-sani as-sahu. Pendapat kedua lebih sahih, lebih kuat. Fayakunu qarinan, jadilah dia pelaku haji qiran. Sudah berapa bentuk pelaksanaan haji qiran? Sudah berapa surah model terciptanya haji qiran? Berapa, Bu? Hasan? Yusuf? 3. 1. Melewati mikot niat haji dan umrah.
Itu surah asli. 2. Melewati miqat niat umrah. Melewati miqat niat umrah di bulan, sampai di Makkah sebelum tawaf niat haji. 3. Melewati miqat di bulan haji niat haji, sampai di Makkah sebelum tawaf qudum niat umrah. 4. Melewati miqat di luar bulan haji niat umrah, sampai di Makkah sebelum tawaf rukun haji umrah, datang bulan haji niat. Nah, ada 4 tasawur daripada haji qiran. Tapi dia hukum yang berbeda-beda. Walau ahrama bihima ba'da mujawazati al-miqat muridan lil ihrami kana qarinan aidan. Ini Masya Allah. Tasawur yang kelima. Jikalau ihram ia seseorang dengan keduanya haji dan umrah, kapan? Setelah melewatinya seorang akan miqat, hal keadaan dia berkeinginan untuk ihram, hal keadaan seorang itu bertujuan untuk ihram, niscaya ada ia qiran juga. Wa in asa'a, walaupun dia melakukan pelanggaran, walaupun dia telah membuat kesalahan, yaitu berniat setelah lewat miqat. Jadi ada 5 tasawur haji qiran. Nah, ifrad tasawurnya ada berapa? 1 yang disebutkan, tasawur yang lain nanti nyusul. Qiran haji kedua ada 5 tasawur. Yang ketiga tamattu'. As-salisu, model atau cara pelaksanaan haji umrah ketiga adalah tamattu'. Bagaimana caranya? Ayyuhrima bil umrati, dengan bahwa ihram ia seseorang dengan umrah. Dari mana dia ihram umrahnya? Min miqati baladi, dari miqat negerinya. Astagfirullah, orang Indonesia miqatnya di mana? Di Yalamlam. Orang Madinah Irak, Yaman, Najd. Nah, ada di kitab semuanya. Irak dari Al-Qarn al-Manazil. Yaman dari pergi ke Amerika situ, daftar haji itu cepat tuh, Amerika. Jepang itu cepat daftar haji karena kuotanya banyak berlebih. Pergi ke Israel itu nggak ada kota untuk dia, gantung pergi itu antum aja satu. Kan setiap negeri diberikan kota oleh Arab Saudi. Nah, Indonesia umat Islamnya terbesar, maka banyak yang ngantri. Akhirnya 30 tahun tambah ngantri kibulin. Nah, kena kibul. Kenapa bilang kita katakan kena kibul? Karena dari penantian 1 tahun itu yang sudah keluar namanya itu ada yang mati. Nah, ada yang sakit nggak bisa berangkat. Nah, jatah yang mati yang nggak sakit ini dijual ke travel, Piroda namanya lagi, Piranha namanya, Haji Plus lah namanya. Bukan diberikan ke rakyat yang lain, dijual oleh pihak, entah pihak siapa ke pihak siapa begitu. Itu sebab antrinya panjang. Naam. Jadi dia ihram dan umrah dari miqat negerinya. Wa yafrahu minha, dan dia selesaikan darinya umrah. Wa yafrahu, dan dia menyelesaikan darinya umrah. Sudah selesai umrah, thumma yunsi'u hajjan. Thumma itu nanti. Nah, nanti dekat-dekat hari haji tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian memulai ia seorang akan haji. Dari mana niatnya? Dari Makkah.
Inilah bentuk asli bagi haji tamattu'. Wa yalzamu fihi damun, dan wajib akannya seseorang padanya haji tamattu' oleh dam, bisyartihi, dengan syarat-syaratnya sebagaimana penjelasan nanti. Tidak semua orang melakukan haji tamattu' wajib dam. Nah, ada syarat wajib dam bagi orang yang haji tamattu'. Di antaranya adalah rumahnya tinggal di Makkah lebih dari 144 kilo. Nah, tapi kalau tidak sampai 144 kilo, dia enggak perlu dam. Itu namanya ahli hadir Masjidil Haram. Walau jawazal miqata muridan lin nusuki thumma ahrama bil umrati wa bainahu wa baina Makkah masafatul qasri lazimahu damut tamattu'i ba'da min isaati indal aksarin fa yakunu mutamatti'an. Jikalau melewati Yasra akan miqat muridan, dan dia berkeinginan untuk nusuk, summa ahrama bil umrati, kemudian ihram ia seseorang yang umrah, wa bainahu wa baina Makkah, antaranya seseorang dan di antara Makkah itu jarak masafa qasar lebih pada 144 kilo. Niscaya wajib akannya seseorang membayar dam tamattu' bersama dam isaah. Dam tamattu' satu, yang kedua dam isaah, dam pelanggaran. Apa pelanggarannya? Melewati miqat tanpa ihram, itu pelanggarannya. Saya ulang contohnya. Walau jawazal miqata, jikalau melewati ia serahkan miqat, udah lewat miqat, dan dia bermaksud untuk nusuk, setelah lewat kemudian dia ihram dan umrah, antara dia dan antara Makkah jarak masafa qasar, niscaya wajib akan seorang dam tamattu' beserta dam isaah pelanggaran menurut kebanyakan ulama. Maka jadilah dia mutamatti'an, orang melakukan haji tamattu'. Ini model tamattu' nomor 2. Wa kaza law jawazahu ghairu muridin lin nusuki, begitu juga jikalau melewati ia seorang akannya miqat, jikalau melewati ia seorang akannya miqat, dan dia tidak berniat nusuk. Dia datang ke Makkah bukan haji bukan umrah, tapi niatnya hanya mengantarkan perlengkapan, membantu orang sakit, bisnis dan sebagainya. Summa badalahu, kemudian terlintas ia nusuk baginya. Sudah lewat miqat baru teringat untuk haji atau umrah. Fa ahrama bil umrati, lalu dia niat umrah. Fa innahu, maka sesungguhnya wajib akannya seorang oleh dam tamattu' ala masyati, sesuai dengan pembahasan yang akan datang. Maka jadilah dia orang mutamatti'. Kejadian ketiga, walau kharaja min Makkah, jikalau keluar ia seorang dari kota Makkah, wa ahrama bil haji, lalu ihram ia dengan haji dari miqat. Miqat mana? Alladzi ahrama bil umrati min, miqat yang ihram ia seorang dengan umrah darinya miqat. Misalnya orang Makkah pergi ke Madinah, lewat miqat Madinah dia ihram haji. Dia ihram haji, betul. Au min misli masafatihi, atau dari seperti jaraknya miqat. Fala dama alaih, maka tidak ada dam di atasnya seseorang. Sebagaimana pembahasan nanti, dia juga dianggap mutamatti'. Wa wajhut tasmiyah bil mutamatti', cara atau penjelasan penamaan dengan mutamatti' adalah istimta'uhu, bersenang-senangnya seseorang
bimahzuratil ihram, dengan perkara-perkara yang dilarang karena ihram antara umroh dan haji. Itu penyebab namanya tamattu, haji bersenang-senang. Di mana tak senang-senangnya? Karena kalau dia melakukan haji ifrad lewat miqat Zulhulaifah dari Madinah pergi ke Makkah niatnya haji, maka sejak dia lewat miqat tidak boleh melakukan perkara haram kecuali nanti tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dia lewat miqat di tanggal 1 Zulhijjah, bayangkan 10 hari dia menderita. Tapi kalau orang lewat miqat niatnya umroh, sampai di Makkah dia tawaf, biasanya dia cukur rambut. Nah, dia sudah boleh semuanya. Dia tanggal 1 selesai umrohnya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, 6 hari lamanya dia bebas. Tanggal 8 baru niat ihram lagi haji. Sementara kawannya tadi yang niatnya adalah haji ifrad, tanggal 1 sampai tanggal 10 harus berpakaian ihram, harus melakukan perkara-perkara, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Sementara dia tidak. Tanggal 1 niat lewat miqat, niat umroh, sampai di Makkah tanggal 1 itu selesai juga. Tanggal 2 sampai tanggal 8, 6 hari atau 7 hari beliau ini bisa buat apa saja. Itu disebut dengan tamattu. Nah, dari 3 pelaksanaan ibadah haji tersebut, mana yang lebih tinggi fadilahnya? Wa afdaluha, dan sebaik-baiknya, aujuhi adain nusukain, cara sebaik-baiknya dari cara-cara menunaikan 2 ibadah nusuk tersebut itu ifrad yang terbaik. Summa wa tamattu, summa tu huwa wa tamattu, afdaluhal ifradu wa tamattu wa ba'dahu tamattu. Kok banyak salahnya tu? Kitab saya malah lebih banyak salahnya. Ifradut tamattu, banyak yang ditinggalkan. Ifradut tamattu, ifrad yang tamattu. Okey, ifrad wa ba'dahu tamattu, itu tulisan yang benar. Nah, boleh cetakan Indonesia walaupun kuning-kuning kertasnya, tapi betul tulisannya. Ifrad dan setelah ifrad adalah tamattu. Wa fi qaulin, itu pendapat kuat ya. Pendapat yang lemah, menurut satu pendapat tamattu lebih baik dari ifrad. Amal kiranu fa muakharun anhuma jazman. Adapun haji kiran maka diakhirkan ia haji kiran dari keduanya ifrad dan tamattu jazman. Sepakat ulama. Haji kiran nomor 3, paling ujung, paling akhir. Kenapa? Li'anna af'alan nusukain fihima akmalu minha fihi. Karena sesungguhnya af'al, perbuatan-perbuatan 2 ibadah nusuk, fihima, pada keduanya, afrad, ifrad dan tamattu, itu lebih sempurna minha, darinya perbuatan-perbuatan haji umroh, fihi, padanya kiran. Kiran itu tawaf sekali, sa'inya sekali, mencukurnya sekali. Kalau haji ifrad, haji tamattu, tawafnya 2 kali, itu haji 1 umroh 1, sa'inya 2 kali, haji 1 umroh 1, cukur 2 kali, haji 1 umroh 1. Jadi lebih sempurna karena berdiri sendiri. Wa hukiya anil Muzani, diriwayatkan dari Imam Muzani, Imam Ibnul Munzir, Imam Abi Sa'al Marwazi, sesungguhnya kiran itu lebih baik dari keduanya ifrad dan tamattu. Kenapa beda-beda pendapat mereka? Dijawab oleh Imam Jalaluddin, mansa'ul khilaf ikhtilafur ruwah.
Sumber perbedaan tersebut adalah berbedanya para perawi dalam meriwayatkan ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber khilaf. Karena perawi hadis berbeda dalam meriwayatkan ihramnya Nabi. Nabi hajinya sekali, yaitu haji wada. Nah, haji wada'nya Nabi itu, Nabi ihramnya ihram apa? Ifrad ka, tamattu ka, qiran ka. Karena riwayatnya beda-beda, maka terjadilah khilaf. Nah, contoh rawas Syekhani, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sami'tun nabiyya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaika umratan wa hajjan. Itu menunjukkan Nabi apa? Haji qiran. Perawinya Bukhari Muslim. Warwa, meriwayatkan kedua-duanya juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahrama mutamatti'an. Ihram ya Nabi, karena Nabi tamattu'. Bukhari Muslim. Warawaya, meriwayatkan keduanya Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu afradal hajjah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengifradkan iakan haji. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, perawinya Bukhari Muslim. Cuman sahabat-sahabatnya aja yang beda. Nah, itulah penyebab sumbernya khilaf. Kalau begitu, kita harus berbuat yang mudah. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mana yang mudah? Oh, alhamdulillah, kita diberangkatkan kloter pertama di Makkah lebih dulu. Kemudian karena faktor keadaan dan kondisi kita diberangkatkan dari Madinah. Kita berangkatkan kloter pertama pasti ke Madinah dulu. Kemudian karena faktor kendaraan dan sebagainya kita berangkat meninggalkan Madinah tanggal 8 Zulhijjah. Oh, pas kali niat haji, langsung aja haji. Ifrad buat. Tapi kalau duluan berangkat ke Makkah, nah, cepat diberangkatkan ke Makkah, rasa-rasa enggak tahan nanti dalam pelanggaran, ya buat tamattu. Nam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Merakan akannya hadis oleh Imam Muslim pada Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Lalu kenapa kalau memang semuanya ada hadisnya, kenapa Imam Nawawi mengatakan afdaluha al-ifrad? Padahal semua kan Bukhari Muslim. Jawab, rujjiha hadza bi kasrati ruwatiha. Diriwayatkan, dikuatkan akan ini haji ifrad karena banyak perawinya. Haji qiran hanya Sayyidina Anas bin Malik. Haji tamattu hanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Haji ifrad Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 3 perawinya, maka dikuatkanlah haji ifrad. Nah, begitu penelitian fuqaha baru bisa menyimpulkan hukum. Ini dapat satu hadis, simpulkan satu hukum, merusak tatanan beragama saja. Bi anna Jabiran minhum aqdamu subatan. Yang kedua, kenapa diperkuat hadis ini? Dengan sebab sesungguhnya Sayyidina Jabir bin Abdullah dari mereka semua tadi itu lebih dulu persahabatannya dengan Nabi. Sayyidina Jabir lebih dulu daripada Sayyidina Anas, lebih dulu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, dari dulu daripada ya 2 itu saja. Nah, yang ketiga, karena Sayyidina Jabir bin Abdullah di antara mereka asyaddu inayah, itu lebih kuat kemampuannya dengan mendobit,
manasik dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi keluarnya Sayyidina Jabir dari kota Madinah hingga bahwa tahallul ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Jabir kita katakan lebih kuat rekaman jejaknya dengan manasik dan perbuatan Nabi karena beliau keluar dari Madinah bersama Rasulullah. Nah, kalau Sayyidina Ali yang riwayatkan beliau dari Madinah. Sayyidina Aisyah yang meriwayatkan Sayyidina Rasul tidak bergabung dengan Sayyidina Aisyah dalam rombongannya. Ya, Sayyidina Jabir yang dekat. Naam. Wa syartu tafdil al-afrad ay ya'tamira fi sunnati. Ay ya'tamira fi sunnati. Syarat mengunggulkan haji ifrad. Wa syartu tafdil al-ifrad ay ya'tamira fi sanatihi. Syarat mengunggulkan haji ifrad bahwa umroh ia seseorang pada tahunnya haji. Nah, umroh ia seseorang pada tahunnya haji. Bisa dipahami? Dia berangkat dari Madinah lewat Zulhulaifah miqat, dia niat haji. Itu kan ifrad namanya tuh. Tapi dia umroh di bulan Muharram. Selesai haji tanggal 10, berakhir bulan Zulhijjah dia belum umroh. 1 Muharram tahun depan dia umroh, maka ifrad di sini tidak unggul dari lain. Jadi syarat ifrad itu lebih afdal, lebih unggul, ayyak tamiro fi sanatih, umroh ia seseorang pada tahunnya haji, artinya tahun yang sama. Walau akhirat anha, jikalau menunda, walau ukhirat bila majhul, walau ukhirat anha, kalau ditunda ia umroh dari tahun haji, fa kullun minal tamattu wal qiran afdal min, maka setiap dari tamattu-kah atau qiran-kah itu lebih baik darinya ifrad. Lianna ta'khirul umrati anis sanatil haji makruh, menunda umroh dari tahun haji hukumnya makruh. Nah, menunda umroh dari tahun haji hukumnya makruh. Nah, titik. Nah, situ tempat berhentinya. Nah, kalau kita sambung besok bisa kita lanjutkan. Tapi karena masa nyambungnya lama, jadi situ pas berhentinya. Ada pertanyaan? 7 menit. Soal, indakum soal.
Safir. Nah, cukup insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.